Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pinjaman Aditya Tribuna, NIM 1915091035. Kali ini saya akan menjelaskan value added. Pengertian dari value added adalah nilai tambah atau value added adalah selisih penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku dan pembelian material penyokong. Tujuan dari value added adalah untuk memberikan jumlah nilai terbesar kepada pelanggan sambil memanfaatkan sumber daya Anda dalam jumlah yang sedikit. Langkah-langkah nilai tambah dalam suatu proses merupakan langkah-langkah di mana Anda menambahkan sesuatu ke suatu produk atau layanan yang tersedia dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu waste analysis. Waste analysis merupakan sebuah kegiatan yang menyerap atau memboroskan sumber daya seperti pengeluaran, biaya, ataupun waktu tambahan tetapi tidak menambahkan nilai apapun dalam produk tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan dari proses. Jadi, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses dari waste analysis ini. Yang pertama adalah mengangkut bahan atau informasi jarak jauh. Lalu yang kedua, tertunda atau menunggu. Yang ketiga, persediaan atau sumber daya menganggur. Keempat, gerakan atau pergerakan staf yang tidak perlu atau yang berlebihan. Yang kelima, mengolah atau memperbaiki cacat yang seharusnya tidak terjadi sejak awal. Yang keenam, memproduksi lebih dari yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yang ketujuh, kurang pemanfaatan staf, pengetahuan dan keterampilan mereka. Lalu yang kedelapan, kurang dimanfaatkan staf adalah jenis sampah yang tidak muncul di staf daftar. Nah, jadi dalam waste analisis ini terdapat 7 macam kategori waste yang sering terjadi dalam industri manufacturing. Di antaranya, yang pertama adalah waste of overproduction atau produksi yang berlebihan. Waste atau pemborosan yang terjadi karena kelebihan produksi yang baik berbentuk finished good, barang jadi, maupun WIP, barang setengah jadi, tetapi tidak ada order atau pesan dari pesanan. Lalu yang kedua, waste of inventory. Inventory waste atau pemborosan yang terjadi karena inventory adalah akumulasi dari finished good, barang jadi, WIP, barang setengah jadi, dan bahan mentah yang berlebihan di semua tahap produksi sehingga memerlukan tempat penyimpanan, modal yang besar, orang yang mengawasinya, dan pekerjaan komunikasi paperwork. Yang ketiga, waste of defect atau cacat kerusakan. Waste atau pemborosan yang terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan atau defect sehingga diperlukan diperbaikan. Lalu waste of transportation, pemindahan atau transportasi. Waste atau pemborosan yang terjadi karena tata letak layout produksi yang buruk, pengorganisasian tempat kerja yang kurang baik sehingga memerlukan kegiatan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kelima, waste of motion atau gerakan. Waste atau pemborosan yang terjadi karena gerakan-gerakan pekerja maupun mesin yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut. Lalu yang keenam, waste of waiting atau menunggu. Saat seorang atau mesin tidak memerlukan pekerjaan, status tersebut disebut menunggu. Menunggu bisa dikarenakan proses yang tidak seimbang, sehingga ada pekerja maupun mesin yang harus menunggu untuk melakukan pekerjaannya. Adanya kerusakan mesin, suplai komponen yang terlambat, hilangnya alat kerja, ataupun menunggu keputusan atau informasi tertentu. Lalu yang ketujuh, waste of overprocessing atau proses yang berlebihan. Tidak setiap proses bisa memberikan nilai tambah bagi produk yang diproduksi maupun customer. Proses yang tidak memberikan nilai tambah ini merupakan pemborosan atau proses yang berlebihan. Contohnya, proses infeksi yang berulang kali, proses pertujuan yang harus melewati banyak orang, proses pembersihan. Semua customer menginginkan produksi yang berkualitas, tapi terpenting adalah bukan proses infeksi berulang kali yang diperlukan, tetapi bagaimana menunjukkan kualitas produk pada saat pembuatannya. Baik, sekian dari saya memberikan
suatu resume valid dan analisis. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.